Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-109. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pada itu di keesokan harinya, Ki Lurah Surobodo telah memerintahkan petugas-petugas terbaiknya untuk mengetahui kebenaran desas-desus bahwa Haryo Wisoko telah berhasil menyusup keluar dan memimpin sendiri pasukannya yang membuat kekacauan di mana-mana. Pasukan yang dipimpin langsung oleh Haryo Wisoko itu datang dan pergi seperti pasukan hantu maut yang garang dan bengis. Sambil menanti berita dari petugas sandi, maka Ki Gede Pemanahan telah menyiapkan pasukannya pula. Ki Gede tidak mempergunakan pasukan-pasukan yang telah ada, tetapi Ki Gede Pemanahan telah membentuk pasukan yang baru yang terdiri dari prajurit-prajurit pilihan. Aku sendiri akan memimpin pasukan itu untuk memburu Haryo Wisoko, berkata Ki Gede Pemanahan. Pada itu, Ki Gede Pemanahan telah mengadakan latihan-latihan khusus bagi pasukannya yang jumlahnya tidak lebih dari 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 25 orang. Tetapi kemampuan 3 kelompok prajurit itu benar-benar meyakinkan. Prajurit-prajurit itu disiapkan untuk menghadapi pasukan Haryo Wisoko yang sangat garang, yang bagaikan pasukan hantu yang haus darah. Pasukan ini harus lebih baik dari pasukan yang terdiri dari hantu-hantu. Kalian harus dapat hadir dan menghilang dalam waktu yang cepat. Kalian harus dapat menyerang tanpa diketahui dari mana datangnya. Tetapi jika lawan yang kalian hadapi terlalu kuat, maka kalian harus dapat menghilang tanpa diketahui kemana perginya. Pada dasarnya, para prajurit yang disusun dalam pasukan khusus itu memang prajurit pilihan, sehingga dalam waktu dekat Ki Gede Pemanahan dapat menempanya menjadi prajurit-prajurit Linwe. Ki Gede Pemanahan sendiri turun untuk memberikan latihan-latihan kepada mereka, memanjat tebing, meluncur dan berayun dengan tali, meloncati dinding-dinding yang tinggi, memanjat pepohonan, menyamarkan diri pada alam di sekitarnya, melekat pada dahan pepohonan, berdiri di celah-celah tebing berbatu padas, berendam dalam lumpur dan bahkan berdiri di tempat terbuka dengan dedaunan yang dilekatkan pada tubuh mereka. Para prajurit itu juga dilatih mempergunakan pelepah kelapa untuk melintasi jarak yang agak jauh, bagaimana mereka naik dan membuat keseimbangan yang mapan, serta bagaimana mereka harus mengemudikan pelepah kelapa itu. Dalam waktu dekat, pasukan kecil itu benar-benar menjadi pasukan yang pilih tanding. Mereka mampu mempergunakan segala macam benda sebagai senjata, sepotong kayu, batu, pasir, dan bahkan lidi yang sangat berbahaya jika menusuk mata. Para senopati dan panglima perang di Pajang yang sempat menyaksikan latihan-latihan mereka menjadi berdebar-debar.
Ternyata dalam usianya yang semakin tua, Ki Gede Pemanahan masih saja prajurit yang jarang dicari duanya. Rambutnya yang sudah beruban itu kadang-kadang terjure saja jika ikat kepalanya sengaja dilepasnya, karena ikat kepalanya dapat menjadi senjata dan perisai yang sangat baik. Ki Gede benar-benar seorang yang tidak ada duanya dipajang, desis seorang senopati yang masih terhitung muda. Kemarahannya kepada Haryo Wisoko serta perasaan kecewanya terhadap para prajurit dan petugas sandi, sehingga Haryo Wisoko berhasil menyusup keluar kota, membuat jantung Ki Gede bagaikan terbakar. Tetapi sebenarnya ilmu Ki Gede jauh lebih dalam dari apa yang ditampakkannya dalam latihan-latihan yang berat itu. Jika kita sudah mengagumi latihan-latihan para prajurit yang dipimpinnya sendiri itu, maka apa yang dapat kita katakan tentang Ki Gede sendiri? Ki Gede memiliki ilmu kebal, tameng wojo seperti Kanjeng Sultan Trenggono di Demak. Ki Gede juga memiliki ilmu bajra geni, gundala sosro, dan bahkan yang banyak disebut-sebut orang. Tetapi aku belum pernah menyaksikannya sendiri. Ki Gede mempunyai aji panglimunan. Iya, hanya Kanjeng Sultan Hadiwijoyo sajalah yang dapat mengimbangi ilmunya. Masih ada orang yang disegani oleh Ki Gede Pemanahan. Ki Penjawi. Bukan. Siapa? Ki Juru Martani. Kawannya itu mengangguk-angguk. Katanya, iya, Ki Juru Martani. Tetapi Ki Juru lebih banyak berada di padepokannya. Ia tidak mengabdikan diri langsung kepada Kanjeng Sultan di Pajang. Yang memiliki kemampuan seperti Ki Gede adalah putranya, Raden Sutowijoyo. Pada usianya yang masih terhitung muda, ia sudah menunjukkan kelebihannya. Sama seperti Pangeran Benowo yang memiliki kelebihan sebagaimana ayahandanya. Para senopati itu pun mengangguk-angguk. Mereka sangat mengagumi apa yang dapat dilakukan oleh Ki Gede Pemanahan. Mereka pun ternyata juga mengagumi Raden Sutowijoyo dan Pangeran Benowo. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo mengurungkan niatnya untuk memanggil dan bertanya kepada Ki Gede Pemanahan, kenapa ia masih belum mulai memasuki padang perburuan ketika ia mendapat laporan bahwa Ki Gede Pemanahan sendiri telah turun ke lapangan untuk memberikan latihan-latihan kepada para prajurit yang akan menjalankan tugas khusus. Namun akhirnya yang ditunggu oleh Ki Gede Pemanahan itu pun datang. 2 orang petugas sandi melaporkan bahwa pasukan yang membangkitkan keresahan di luar kota Pajang itu adalah pasukan yang dipimpin langsung oleh Haryo Wisoko. Apakah para petugas sandi itu berhasil melihat sendiri Haryo Wisoko? Belum, Ki Gede, berkata Ki Lurah Suropodo. Tetapi setiap kali para petugas sandi itu mendengar namanya disebut-sebut, beberapa orang yang rumahnya pernah disinggahi pasukan itu mengatakan bahwa ada di antara mereka yang bernama Haryo Wisoko, orang yang justru sangat dihormati. Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, aku harus memburunya, aku sendiri. Ki Gede, berkata Ki Lurah Suropodo, sebaiknya Ki Gede memerintahkan para prajurit yang sudah ditempa itu untuk mencari Haryo Wisoko. Mereka akan berhasil tanpa Ki Gede harus turun sendiri ke gelanggang. Tidak, aku harus pergi. Perintahkan kepadaku untuk ikut bersama Ki Gede. Kau harus tetap berada di kota, Ki Lurah. Kau amati dengan sungguh-sungguh rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada, rumah Ki Rangga Wirotaruno, dan rumah Ki Rangga Yudoprono. Jika Ki Lurah dapat menangkap salah seorang dari mereka, maka akan terbuka jalan menuju ke Haryo Wisoko. Ki Lurah menarik nafas dalam-dalam. Itu perintahku, Ki Lurah.
Ki Lurah tidak dapat mengelak lagi. Karena itu sambil membungkuk hormat, Ki Lurah itu pun berkata, "Aku akan menjalankannya dengan sebaik-baiknya, Ki Gede. Aku mohon ampun atas kegagalanku menjalankan tugasku, sehingga Ki Gede harus pergi sendiri ke medan perburuan untuk menangkap Haryo Wisoko." Namun ternyata Ki Gede Pemanahan tidak hanya pergi bersama para prajurit, tetapi Ki Gede Pemanahan berniat untuk membawa orang-orang Pajang yang terbaik. Karena itulah, maka Ki Gede Pemanahan telah menghadap Kanjeng Sultan, diutarakannya rencananya kepada Kanjeng Sultan, dan mohon agar Kanjeng Sultan dapat mengerti dan merestui rencananya. "Hamba akan membawa orang-orang terbaik di Pajang. Siapa yang akan Kakang bawa?" "Jika Kanjeng Sultan berkenan, hamba akan membawa murid-murid Ki Panengah dan Ki Waskita yang terbaik." Kanjeng Sultan mengerutkan dahinya, sementara itu Ki Gede Pemanahan berkata selanjutnya, "Hamba akan membawa Sutowijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekas untuk memimpin 3 kelompok prajurit yang sudah mendapat latihan-latihan khusus." "Ya, aku dengar Kakang sendiri turun untuk memberikan latihan-latihan kepada mereka, dibantu oleh para senopati terbaik." "Hamba Kanjeng Sultan, tetapi senopati-senopati terbaik itu belum memuaskan hatiku. Karena itu aku berpaling kepada ketiga orang murid Ki Panengah dan Ki Waskita, meskipun senopati-senopati pilihan itu akan berada di dalam kelompok-kelompok itu pula." Kanjeng Sultan mengangguk-angguk, katanya, "Baiklah, bawa mereka bersama Kakang." "Terima kasih. Hamba sekaligus mohon diri. Hamba akan berangkat dengan pasukan hamba besok malam. Tetapi hamba akan singgah di hutan Jabung. Mungkin hamba akan berada di hutan Jabung 5 atau 6 hari." "Begitu lama? Sementara itu Haryo Wisoko sudah berada di tempat yang sangat jauh. Mungkin di sebelah utara Gunung Kendeng atau di sebelah barat Gunung Merapi dan Merbabu. Hamba akan memburunya kemana ia akan pergi. Tetapi Haryo Wisoko tidak akan berada terlalu jauh dari Pajang, karena Haryo Wisoko masih ingin memuaskan hatinya, membunuh hamba." Kanjeng Sultan menarik nafas dalam-dalam, sementara Ki Gede Pemanahan pun berkata, "Para pemimpin kelompok prajurit itu harus saling mengenal dengan pasukannya. Karena itu maka para prajurit itu masih perlu menunjukkan kemampuannya kepada mereka yang akan memimpin kelompok mereka. Selebihnya, para prajurit itu pun harus yakin akan kelebihan para pemimpinnya." "Aku mengerti, Kakang." Sejenak kemudian, maka Ki Gede Pemanahan pun segera mohon diri. "Besok malam, hamba akan berangkat. Aku akan berdoa bagi pasukan yang akan pergi itu, Kakang." "Terima kasih Kanjeng Sultan." Demikianlah, maka Ki Gede Pemanahan pun meninggalkan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo yang termangu-mangu. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo itu tidak dapat mencegah anak laki-lakinya untuk pergi melakukan kewajibannya sebagai seorang prajurit. Jika ia melarang anaknya pergi, maka Ki Gede Pemanahan akan menjadi kecewa. Pangeran Benowo sendiri tentu akan menyesalinya. Karena itu maka ia harus merelakan anaknya ikut dalam tugas yang berat itu. Tetapi Kanjeng Sultan percaya akan kelebihan Pangeran Benowo, apalagi ia akan berada di antara sekelompok prajurit yang pilih tanding. Meskipun jumlahnya kecil, tetapi bobot kemampuannya sangat membanggakannya. Dalam pada itu Ki Gede Pemanahan pun segera mengadakan persiapan-persiapan seperlunya. Prajurit yang akan dibawanya pun telah dipersiapkan pula. Hanya 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 25 orang, ditambah dengan seorang pemimpin kelompok yang akan diambilnya di hutan Jabung.
Sementara pasukan itu bersiap, maka Ki Gede Pemanahan telah memerintahkan 2 orang prajurit untuk pergi ke hutan Jabung, memberitahukan bahwa Ki Gede Pemanahan dan pasukannya akan datang sebelum pasukan itu berangkat memburu Haryo Wisoko. Ki Panengah, Ki Waskita dan para cantrik dari Padepokan itu pun telah mempersiapkan sebuah penyambutan. Mereka telah menyediakan tempat untuk bermalam seadanya. Berita tentang keberangkatan Ki Gede Pemanahan pun segera tersebar. Setiap prajurit Pajang mendengar berita itu. Bahkan semua orang yang menaruh perhatian terhadap hilangnya Haryo Wisoko dari bilik tahanan di istana menanggapi berita keberangkatan Ki Gede Pemanahan itu dengan dada yang berdebar-debar. Pada saat yang ditentukan, maka 3 kelompok prajurit Pajang telah meninggalkan pintu gerbang kota dipimpin langsung oleh Ki Gede Pemanahan. Beberapa orang memerlukan keluar dari rumah mereka dan berdiri di pinggir jalan untuk memberikan penghormatan kepada pasukan kecil yang akan melakukan perburuan di padang yang sangat luas. Meskipun disediakan seekor kuda yang tegar bagi Ki Gede Pemanahan, tetapi Ki Gede Pemanahan tidak mempergunakannya. Ki Gede Pemanahan lebih senang berjalan kaki sebagaimana para prajurit. Seorang prajuritnya diperintahkannya untuk menuntun kudanya itu. Perjalanan ke hutan Jabung bukan perjalanan yang panjang. Setelah berjalan beberapa lama, maka iring-iringan pasukan itu pun telah mendekati padepokan yang berada di pinggir hutan Jabung. Ki Panengah, Ki Waskita dan para cantrik pun telah siap menyambut kedatangan pasukan itu. Ki Kriyadama pun telah memerintahkan para prajurit yang ikut membangun padepokan itu untuk berhenti bekerja, ikut menyambut kedatangan pasukan yang dipimpin langsung oleh Ki Gede Pemanahan itu. Sejenak kemudian maka pasukan kecil itu telah memasuki regol halaman barak padepokan yang sedang dibangun itu, diterima langsung oleh Ki Panengah dan Ki Waskita. Setelah upacara penyambutan selesai, maka para prajurit itu pun telah dipersilahkan untuk mengenali barak yang diperuntukkan bagi mereka. "Hanya inilah yang dapat kami sediakan," berkata Ki Panengah. "Ini sudah lebih dari cukup," sahut Ki Gede Pemanahan. Sementara para cantrik melayani para prajurit itu, maka Ki Gede Pemanahan pun telah mengadakan pembicaraan dengan Ki Panengah dan Ki Waskita. "Aku akan meminjam cantrik Ki Panengah," berkata Ki Gede Pemanahan. "Untuk apa?" bertanya Ki Panengah. Ki Gede Pemanahan pun kemudian membeberkan rencananya untuk memburu Haryo Wisoko yang berkeliaran di luar kota Pajang. Haryo Wisoko itu seakan-akan sengaja mengejek para prajurit Pajang bahwa mereka tidak dapat mencegahnya, membuat rakyat Pajang menjadi resah dan ketakutan. Atas persetujuan Kanjeng Sultan, aku meminjam Sutowijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekas. Ki Panengah dan Ki Waskita hanya dapat mengangguk-angguk. Jika Kanjeng Sultan sudah mengizinkan, maka mereka tidak akan dapat mencegahnya. "Baiklah, aku panggil mereka," berkata Ki Panengah. Sejenak kemudian, maka Raden Sutowijoyo, Pangeran Benowo, dan Paksi Pamekas pun telah menghadap Ki Gede Pemanahan. Dengan singkat Ki Gede Pemanahan menyampaikan maksudnya untuk membawa ketiga orang cantrik itu menyertai perjalanan perburuannya. "Tentu aku bersedia, Paman." Pangeran Benowo lah yang menjawab pertama-tama. "Terima kasih, Pangeran. Aku harap Sutowijoyo dan Paksi juga tidak berkeberatan."
"Tentu Ki Gede," sahut Paksi Pamekasan. "Aku bersiap untuk menjalankan perintah ini." "Masihkah ayah akan bertanya kepadaku?" berkata Raden Sutawijaya. Ki Gede Pemanahan tertawa. Katanya, "Hehehe, jika menolak, maka aku minta Ki Panengah menghukummu menyapu seluruh halaman padepokan ini setiap pagi dan sore sampai Pangeran Benowo dan Paksi kembali ke padepokan." Yang mendengar kata-kata Ki Gede Pemanahan itu pun tertawa. Demikianlah, maka Ki Gede Pemanahan pun telah menetapkan bahwa Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan untuk memimpin kelompok-kelompok prajurit itu. Sebenarnya lah, seperti yang dikatakan oleh Ki Gede Pemanahan, para pemimpin kelompok itu harus mengetahui seberapa tinggi kemampuan pasukannya, bahkan kemampuan para prajurit itu seorang demi seorang. Karena itu, di hari berikutnya, Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan pun mulai berusaha mengenali para prajurit di dalam pasukannya. Sebenarnya lah, Paksi Pamekasan merasa agak canggung untuk memimpin sekelompok prajurit. Bahkan ada perasaan rendah diri yang mengusik perasaannya. Ia merasa masih terlalu muda dan bahkan bukan apa-apa di lingkungan keprajuritan. Tiba-tiba ia harus memimpin sebuah kelompok prajurit pilihan sebanyak 25 orang. Bahkan di antara mereka terdapat prajurit-prajurit yang sangat disegani. Tetapi Ki Panengah dan Ki Waskita telah membesarkan hatinya. Hampir semalam suntuk keduanya memberikan pesan-pesan kepada Paksi Pamekasan untuk menjalankan tugasnya yang memang sangat berat itu. "Paksi, bukan maksudnya untuk menyombongkan diri, tetapi memimpin sekelompok prajurit. Kau tidak perlu terlalu rendah hati, mengalah atau ragu-ragu. Kau harus bertindak tegas. Jika perlu, kau dapat menunjukkan kelebihanmu dari mereka agar kau dihargai. Yang penting bukan penghargaan itu sendiri, tetapi dengan demikian, para prajurit itu merasa yakin bahwa kau pantas menjadi pemimpin mereka." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Ia mencoba memahami pesan-pesan kedua orang gurunya itu. Ia pun mengerti bahwa kepercayaan diri berbeda dengan sikap sombong. Ketiga orang yang diserahi untuk memimpin kelompok-kelompok prajurit itu pun telah membawa kelompok masing-masing ke tempat yang berbeda-beda. Di tempat yang cukup lapang itu, Paksi Pamekasan mulai mencoba mengenali para prajurit yang akan dipimpinnya. Semula Paksi Pamekasan mengajak kelompoknya untuk melakukan latihan di dalam kebersamaan. Paksi Pamekasan memerintahkan para prajuritnya untuk berdiri berurutan, berlari-lari kecil memanaskan tubuh mereka di padang perdu di sebelah hutan jabung, kemudian berloncatan dan bergulung di atas tanah. Namun kemudian Paksi Pamekasan memerintahkan mereka untuk meloncat, melenting dan berputar di udara. Tetapi Paksi Pamekasan memang merasakan bahwa para prajurit itu tidak melakukannya sepenuh hati. Di wajah mereka nampak beberapa orang di antara mereka menjadi kecewa melihat Paksi Pamekasan yang masih muda itu ditetapkan menjadi pemimpin mereka. Namun Paksi Pamekasan yang sudah mendapat pesan dari Ki Panengah dan Ki Waskita tidak segera terguncang hatinya. Ia pun kemudian memerintahkan para prajurit itu berlari dalam lingkaran, mengitarinya. "Aku akan menyerang dengan tiba-tiba salah seorang di antara kalian yang berlari-lari dalam lingkaran. Yang mendapat serangan harus mengelak atau menangkis atau memberikan perlindungan pada diri sendiri. 2 orang yang berada di depannya dan di belakangnya boleh, bahkan wajib membantu melindungi kawannya yang mendapat serangan itu."
Latihan itu mulai menarik bagi para prajurit, bukan karena latihan itu akan menunjukkan kecepatan dan ketetapan gerak naluriah mereka, tetapi justru para prajurit itu akan dapat menilai kemampuan anak muda yang akan menjadi pemimpin mereka. Beberapa saat kemudian, maka 25 orang prajurit itu berlari-lari dalam lingkaran mengelilingi Paksi Pamekasan. Sejenak Paksi Pamekasan memandangi para prajurit yang berlari dalam lingkaran itu, seorang demi seorang. Paksi Pamekasan mencoba untuk mengetahui tanggapan mereka masing-masing terhadap dirinya. Sejenak kemudian maka Paksi Pamekasan pun mulai meloncat menyerang. Mula-mula serangannya masih belum menggetarkan lingkaran yang mengitarinya. Dengan mudah para prajurit yang berlari-lari itu menangkis atau mengelak. Bahkan mereka mulai meragukan apakah pemimpin mereka itu memang sudah sepantasnya diserahi sekelompok prajurit pilihan yang sudah mengalami tempaan langsung dari Ki Gede Pemanahan itu. Namun cara itu dilakukan oleh Paksi Pamekasan justru untuk menunjukkan pada para prajurit akan tataran kemampuannya. Jika pada langkah pertama para prajurit itu meyakininya, maka untuk selanjutnya mereka tidak akan terlalu banyak membuat ulah. Mereka akan tunduk dan melakukan segala perintah yang akan diberikan kepada mereka. Serangan-serangan Paksi Pamekasan pun menjadi semakin mendebarkan jantung para prajurit pilihan itu. Serangan Paksi Pamekasan semakin lama menjadi semakin cepat. Bahkan kemudian para prajurit pilihan itu mulai bergetar hatinya. Mereka tidak mengira bahwa anak muda itu benar-benar memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Meskipun demikian, masih ada juga prajurit yang meragukannya. Mereka merasa bahwa menghadapi anak muda itu, mereka masih dicekam oleh keseganan, sehingga mereka masih belum bersungguh-sungguh, apalagi sampai ke puncak kemampuan mereka. "Aku harus mematahkan serangan anak ini," berkata seorang prajurit di dalam hatinya. Karena itu, ia sengaja menarik perhatian Paksi Pamekasan agar Paksi menyerangnya selagi ia berada di lingkaran. Paksi Pamekasan melihat sikap prajurit itu. Paksi Pamekasan melihat bahwa prajurit itu sengaja menarik perhatiannya. Karena itu maka Paksi Pamekasan pun berniat untuk membuat prajurit itu meyakini kemampuan Paksi Pamekasan. Ketika prajurit itu berlari di hadapan Paksi Pamekasan, maka Paksi Pamekasan pun kemudian justru berlari ke arah yang sebaliknya. Tiba-tiba saja ketika ia berpapasan dengan prajurit yang memancing perhatiannya itu, telah terjadi benturan yang nampaknya tidak seberapa. Tetapi ternyata prajurit itu terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di tanah. Prajurit itu berusaha segera bangkit, tetapi ternyata punggungnya terasa sakit sekali. Tetapi Paksi Pamekasan telah berdiri selangkah di sebelahnya sambil membentak, "Bangkit dan kembali masuk ke dalam putaran!" Betapa sakitnya, tetapi prajurit itu berusaha menjalankan perintah. Ia pun segera bangkit. Sambil menyeringai ia berlari pula melingkari Paksi Pamekasan. Karena Paksi Pamekasan pun segera kembali ke dalam lingkaran. Para prajurit pun menjadi semakin yakin akan kelebihan Paksi Pamekasan. Mereka melihat anak muda itu bergerak sangat cepat, sedangkan kekuatannya sangat besar. Sesaat kemudian, maka terdengar Paksi Pamekasan pun memberikan perintah. "Aku akan keluar dari lingkaran yang berputar ini. Usahakan untuk mencegahku."
Para prajurit itu pun bersiap di dalam putaran itu. Serba sedikit mereka sudah mengetahui betapa tinggi ilmu Paksi Pamekasan yang muda itu. Karena itu para prajurit itu pun benar-benar siap untuk mengerahkan kemampuan mereka. Namun tiba-tiba saja Paksi Pamekasan sudah berada di luar lingkaran. Dua orang prajurit terpental beberapa langkah dan jatuh berguling. Paksi Pamekasan melakukannya tidak hanya sekali, tetapi untuk meyakinkan para prajurit itu, ia melakukannya 3 kali. Ternyata Paksi Pamekasan berhasil. Apa yang telah dipertunjukkannya itu membuat para prajurit pilihan itu yakin bahwa Paksi Pamekasan memang seorang yang pilih tanding. Dengan demikian, maka para prajurit itu tidak lagi merasa diri mereka terlampau direndahkan karena mereka harus berada di bawah pimpinan seorang yang mereka anggap masih sangat muda. Demikianlah, maka pengenalan berikutnya berlangsung lebih mapan. Para prajurit itu benar-benar telah mengakui bahwa Paksi Pamekasan yang muda itu mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari ilmu mereka. Latihan-latihan untuk lebih saling mengenal antara para prajurit dan pemimpin mereka itu pun berlangsung semakin mencekam. Baik Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa maupun Paksi Pamekasan telah memerintahkan para prajurit mereka untuk bekerja lebih keras. Tetapi ketika orang yang dipercaya untuk memimpin pasukan khusus itu semakin menunjukkan kelebihan-kelebihan mereka, bahkan para prajurit itu harus mengagumi indera pemimpin-pemimpin mereka yang masih muda itu. Ketiga-tiganya mampu melihat sasaran yang tidak dapat dilihat oleh para prajurit. Mereka dapat mendengar apa yang tidak didengar oleh para prajurit. Bahkan Paksi Pamekasan telah menunjukkan kepada para prajuritnya kemampuan yang mendebarkan. Dengan mata tertutup, Paksi Pamekasan berlatih melawan seorang prajurit yang dianggap terbaik dari kelompok yang dipimpinnya. Paksi Pamekasan yang mengeterapkan ilmu Sabto Pangrungu dan terutama Sabto Panggraito ternyata mampu mengatasi prajurit yang paling baik di dalam kelompoknya itu. Kepercayaan para prajuritnya itu pun menjadi semakin mantap. Mereka meyakini bahwa anak muda itu memang dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Namun mereka terkejut juga ketika Ki Gede Pemanahan mengatakan kepada prajurit yang dipimpin oleh Paksi Pamekasan itu bahwa Paksi Pamekasan adalah anak laki-laki Tumenggung Sarpabiwada. Wajah para prajurit itu menjadi tegang. Mereka tahu bahwa Ki Tumenggung Sarpabiwada adalah salah seorang di antara para pemimpin Pajang yang sedang diburu karena mereka bekerja sama dengan Haryo Wisoko. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.